Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iketut Bimbo Aprianta, NPM 18744031, Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan, jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan analisis budidaya udang windu, penulis monodon. Latar belakang. Udang windu merupakan komoditas utama dalam usaha budidaya air payau di tambak. Terlepas dari berbagai permasalahan dalam usaha budidaya, yaitu adanya kegagalan dalam pemasaran di tambak, dan hingga saat ini komoditas udang windu masih merupakan pilihan utama untuk membudidayakan oleh tambak, terutama pertambakan teknologi sederhana. Secara ekonomis, pemberian keuntungan yang tinggi persatuan waktu dibandingkan komoditas ikan lainnya, sehingga banyak petambak sederhana walaupun dengan kemampuan teknis budidaya udang windu sangat terbatas. Tetapi pembudidaya terus melakukan penebaran benih udang windu dan berusaha melakukan usaha ini semaksimal mungkin. Desain, tata letak, dan konstruksi tambak. 1. Layout tambak sederhana. Desain tata letak tambak teknologi sederhana dapat memanfaatkan kondisi tambak yang sudah ada atau tersedia dengan tujuan untuk menekan biaya investasi. Prinsip dasar tata letak dan konstruksi tambak dapat menyediakan air yang sehat, mencegah penularan penyakit melalui carrier, dan dapat mengendalikan fluktuasi lingkungan. 2. Konstruksi tambak. Konstruksi dan petakan tambak harusnya memenuhi persyaratan teknis dan kedap air. Tambak yang kedap air akan menjamin efisien dalam pengelolaan air, baik secara teknis maupun ekonomis. Konstruksi atau bangunan tambak udang windu teknologi sederhana meliputi pematang tambak, pintu air, petakan tambak, dan bangunan beserta sarana pendukung lainnya. Persiapan tambak. 1. Persiapan tanah dasar tambak. Persiapan tanah dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah dasar tambak sebagai wadah atau media pemeliharaan udang setebal lapisan olahan kedalaman tanah 5-5 cm. Pengeringan tanah dasar tambak bertujuan untuk meningkatkan oksidasi tanah sehingga dapat mempercepat penguraian bahan organik, lumpur organik, lumut, dan lekap yang mati dicirikan dengan warna hitam dan berbau busuk menyengat harus diangkat dari dasar tambak. Seterusnya, pemberian sodium nitrat pada dasar tambak dapat dilakukan untuk meningkatkan proses dekomposisi bahan organik tanah pada tanah dengan CN rasio 15-20. Selanjutnya, pembalikan tanah dilakukan untuk meningkatkan aerasi tanah selama proses pengeringan. Dilanjutkan, pencucian tanah dilakukan bila selama proses pengeringan atau pengolahan tanah terbentuk zat besi yang ditandai warna merah pada permukaan tanah. Dan terakhir, tambak yang ditumbuhi hama trisipsan biasanya kandungan bahan organiknya tinggi. Penebaran benih. Sebelum ditebar, dilakukan adaptasi terhadap suhu dengan cara mengapungkan kantong plastik pada air tambak. Biasanya air yang digunakan untuk mengangkut benih udang diturunkan suhunya hingga 22 derajat Celcius. Setelah suhu sama yang ditandai benih bergerak aktif, kantong dibuka dan ditambah air tambak secara perlahan atau dengan cara memasukkan pada wadah baskom atau ember dan kemudian ditambah sedikit demi sedikit air tambak. Selanjutnya, benih dalam kantung atau baskom atau bak dituangkan miringkan ke dalam tambak. Dan kemudian penghitungan jumlah penebaran adalah benih yang sehat setelah sampai lokasi tambak. Benih yang sehat beberapa kantung plastik dihitung kemudian dikalikan jumlah kantung plastik. Pengelolaan pakan. Pada budidaya udang dengan teknologi sederhana lebih banyak mengandalkan pakan alami yang tumbuh dalam tambak berupa cacing dan hewan renik lainnya. Pemberian pakan
Tambahan dilakukan bila kondisi pakan alami mulai menipis. Oleh karena itu, pemberian pakan tambahan harus selalu dikontrol dengan baik. Pengamatan kesehatan dan pertumbuhan udang. Pengamatan atau pemantauan kondisi kesehatan udang dilakukan setiap hari, terutama pada kondisi yang kritis, yaitu pagi hari. Kemudian dilakukan pengamatan kondisi kesehatan udang meliputi gerakan, warna, kondisi usus, dan nafsu makan dilakukan setiap hari. Udang yang sehat bergerak, berenang aktif, mencari makan dengan kaki, jalan pada dasar tambak. Selanjutnya, udang yang sehat berwarna cerah dengan warna belakang tubuhnya yang jelas. Tubuh terasa bersih, licin saat dipegang, insang terlihat bersih dan menunjukkan adanya pembengkakan. Selanjutnya, udang yang sehat pakan pada usus tidak terlihat putus-putus. Pakan yang terputus-putus pada usus udang menunjukkan adanya patogen S. Panen dilakukan setelah udang mencapai ukuran konsumsi dengan harga pasar yang baik. Harga jual udang tergantung size, ukuran, dan tiap waktu harga juga bisa berubah sesuai dengan harga, ukuran, size yang dibutuhkan pasar, sehingga petambak harus mengikuti perubahan harga pasar udang berdasarkan size atau ukuran. Waktu akan melakukan panen untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, cara panen tiap daerah berbeda-beda. Pada prinsipnya, panen udang dilakukan dengan cepat dan udang yang ditangkap dibersihkan dari kotoran lumpur. Pada panen sebaiknya menggunakan alat panen yang permukaannya licin, tajam, dan masih baik, tidak lapuk, untuk menghindari kerusakan fisik dan pencemaran fisik udang. Dan selanjutnya, kemudian udang dipisahkan dan dikelompokkan untuk kualitas udang yang bagus atau baik berdasarkan size, ukuran, dan kualitas kurang baik atau tidak baik karena kulit lembek udang yang ganti kulit atau molting. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Selamat malam.